Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menjatuhkan hukuman 12 tahun penjara bagi Mario Dandi Satrio, terdakwa penganiayaan berat terhadap DO. Tak hanya itu, terdakwa juga diwajibkan membayar denda restitusi sebesar 25 miliar rupiah. Ya, apakah vonis hukuman tersebut sudah memenuhi rasa keadilan bagi korban? Berikut Kopi Pagi, komentar pilihan Liputan 6 Pagi. Sidang kasus penganiayaan berat terhadap anak DO dengan terdakwa Mario Dandi Satrio sudah memasuki babak akhir. Mario akhirnya mendapatkan hukuman 12 tahun penjara dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Selain itu, dirinya juga harus membayar denda restitusi sebesar 25 miliar rupiah. Sementara rekan Mario, Sen Lucas, mendapatkan hukuman 5 tahun penjara. Lantas, apakah hukuman tersebut sudah memberikan rasa keadilan bagi korbannya? Inilah Kopi Pagi, komentar pilihan Liputan 6 Pagi. Mengadili, menyatakan terdakwa Mario Dandi Satrio alias Dandi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan penganiayaan berat dengan rencana terlebih dahulu. 2. Menjatuhkan pidana penjara oleh karena itu kepada terdakwa Mario Dandi Satrio alias Dandi dengan pidana penjara selama 12 tahun. Ya. Ruang sidang Pengadilan Negeri Jakarta Selatan riuh setelah Ketua Majelis Hakim Alimin Ribut Sujono menjatuhkan hukuman kepada Mario Dandi Satrio. Terdakwa kasus penganiayaan berat terhadap anak DO itu diganjar hukuman 12 tahun penjara. Tak hanya itu, terdakwa juga diwajibkan membayar denda restitusi sebesar 25 miliar rupiah. Menanggapi putusan Majelis Hakim, Mario Dandi menyatakan pikir-pikir. Saya akan pikir-pikir terlebih dahulu, Mas. Baik, saudara punya waktu pikirnya sudah kita Jaksa pikir-pikir. Sementara orang tua DO Jonathan Latumahina menyatakan puas karena hakim memberikan hukuman maksimal kepada terdakwa. Secara umum kami puas, terima kasih juga bahwa tuntutan dan vonisnya dipenuhi. Tak hanya Mario Dandi, rekannya Sen Lucas diganjar hukuman 5 tahun penjara. Senlah yang merekam aksi penganiayaan terhadap DO hingga videonya viral di media sosial. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 tahun. Sebelumnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan juga menjatuhkan hukuman 3,5 tahun penjara kepada anak AG mantan kekasih Mario Dandi. Menurut pakar hukum pidana Asep Iwan Iriawan, vonis 12 tahun penjara yang dijatuhkan kepada Mario Dandi sudah memenuhi rasa keadilan. Alasannya hukuman yang diberikan sudah maksimal sesuai tuntutan jaksa. Ya, kalau dia hukuman penjara pokok sudah. Korban 12 tahun itu kan hukuman maksimal. Jadi sekiranya kita apresiasi ke Hakim Jakarta Selatan ya, bahwa itulah keadilan, kepastian, kemanfaatan untuk jumlah hukuman. Kedua, Asep juga mengapresiasi Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menjatuhkan hukuman restitusi sebesar 25 miliar rupiah. Menurut Asep, hal itu merupakan rekor dalam dunia peradilan di Indonesia karena belum pernah terjadi sebelumnya apalagi dalam tindak pidana umum. Tapi terlepas perbedaan itu, saya apresiasi baru kali ini ya, penganiayaan korbannya mendapatkan restitusi. Tidak ada sepengetahuan saya. Dan juga kedua, hukuman penganiayaan itu ya, pertama kali sejarah hukum kena maksimal. Kedua juga kena restitusi. Restitusi tindak pidana umum termasuk penganiayaan dengan jumlah hukuman maksimal dan restitusi nilainya 25 miliar. Itu rekor, dan maka saya bilang apresiasi tinggi-tingginya kepada Hakim Jakarta Selatan. Kasus penganiayaan DO oleh Mario Dandi memang menyedot perhatian publik. Masyarakat geram atas aksi brutal yang dilakukan terdakwa. Lalu bagaimana tanggapan masyarakat atas vonis yang diterima Mario Dandi? Sebenarnya kurang sih, cuma ya kita ikutin aja dengan proses hukum yang berjalan di Indonesia ya, gitu sih. Nah, untuk korbannya sendiri apakah itu cukup adil, Mbak? Sebenarnya sih nggak adil lah. Belum lagi kan dia penyembuhan mentalnya sih yang paling parah sih. Itu pasti dalam waktu lama banget. Harusnya lebih berat dari 12 tahun sih, soalnya
Kalau 12 tahun belum dipotong masa remisi yang lain gitu, nanti bakal jauh berkurang dari itu sih, kayak gitu. Kayaknya kurang deh. Menurut aku sih sebenarnya cukup ya, karena kan setidaknya tujuan utamanya kan memang untuk supaya dia lebih jera dengan apa yang dilakukan, apalagi juga dia masih remaja juga kan. Cuman ya memang yang menjadi besar itu kan karena isu dari backingan keluarganya yang bikin makin panas sebenarnya. Kalau buat saya sih karena dia akan cacat seumur hidup, apapun hukuman yang akan diberikan ke Mario Dandi itu nggak adil aja sih ya. Harusnya jangan dilakukan itu. Kalau menurut saya udah cukup sih, udah setimpal 12 tahun, lumayan lama Mas. Karena kemarin yang sempat penganiayaan itu ya, iya, udah cukup. Kasus penganiayaan yang dilakukan oleh Mario Dandi ternyata berbuntut panjang. Bukan hanya kasus hukum yang jadi sorotan, tapi gaya hidup mewah yang kerap dipamerkan oleh Mario Dandi ternyata seringkali menjadi perbincangan masyarakat. Ironisnya, akibat ulah dari Mario Dandi, sang ayah Rafael Alun Trisambodo yang merupakan mantan pejabat Direktorat Pajak ini juga turut terkena getahnya. Dirinya kini harus meringkuk di Hotel Prodeo dengan dakwaan gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang. Aksi penganiayaan yang dilakukan Mario Dandi merembet kemana-mana. Ayah Mario Dandi, Rafael Alun Trisambodo, pejabat Direktorat Jenderal Pajak, terkena getahnya. Kasus penganiayaan DO menyingkap kekayaan fantastis Rafael Alun, sehingga membuat Rafael jadi bidikan KPK. Lembaga anti rasuah akhirnya menetapkan Rafael Alun sebagai tersangka gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang. Bagi sebagian orang, uang mungkin bisa membeli segalanya, namun tidak bagi orang tua DO. Meski berterima kasih kepada majelis hakim atas denda restitusi 25 miliar rupiah yang dijatuhkan kepada Mario Dandi, namun hukuman itu tetap tidak sebanding dengan perbuatan terdakwa. Restitusi itu kan dari kemarin kami selalu menyampaikan bahwa kita ingin mendapatkan keadilan yang maksimal, karena kalau secara subjektif saya ditanya adil apa enggak, tentu saja enggak ada yang adil kecuali dia juga koma. Terkait restitusi, tentu kami akan berkoordinasi dengan LPSK karena memang belum sesuai dengan yang disampaikan oleh LPSK sebagai institusi yang berhak untuk menghitungkan, tetapi apapun ke depannya upaya hukum ini kan memang masih pikir-pikir tadi ya. Kedua belah pihak masih pikir-pikir, kami akan sambil berkoordinasi dengan LPSK, tetapi kami mengapresiasi putusan hakim. Meski mendukung hukuman denda restitusi, pakar hukum pidana Asep Iwan Iriawan menilai eksekusi hukuman tersebut tidaklah mudah. Kedua, restitusi. Restitusi itu jadi masalah kalau saya termasuk ya sejak awal memang jadi dilema. Kan jaksa ikut penetapan yang LPSK 125 miliar. Tapi hakim menghitung 25 miliar, 1. Cuman persoalannya jangan sampai restitusi ini adalah PHP. Ya, karena nanti susah eksekusinya. Sekarang kalau dia mampu, kalau tidak mau, apalagi dia tidak mampu, ya pasti tidak mau kan. Masyarakat sendiri berbeda pandangan terkait hukuman denda restitusi yang dikenakan kepada Mario Dandi. 25 miliar untuk beberapa orang tuh gede banget ya. Tapi menurut beberapa orang yang memang dia pebisnis, ya itu bisa jadi jumlah yang ya biasa. Karena saya juga pernah tahu, maksudnya bisnis-bisnis orang yang memang mainnya di hulu, mainnya di kuantiti itu besar banget. Jadi pertanyaannya cukup atau enggak, tetap ya meringankan tapi tidak bisa memaafkan gitu. Ya kalau untuk denda sih cukup lah. Sebenarnya tapi kalau misalnya lihat dari siklus ekonominya sih kurang ya. Coba kalau misalnya di posisi saya suruh bayar denda segitu baru cukup. Ya kalau menurut saya sih sudah oke sih ya. Ya artinya ada dua hukuman ya. Artinya satu di penjara, satu lagi memang ada denda secara finansial ya. Ya walaupun mungkin angkanya mungkin bisa lebih besar lagi, tapi at least paling tidak sudah ada 2 hukuman tadi sih. Kayaknya kalau untuk masa depan dari korbannya kayak kurang sih ya. Apalagi dendanya itu ke korban apa ke ini ya, kalau aku bilang ke pelaku ya. Kayaknya kurang sih, soalnya masa depan dari korbannya juga harus kita pikirin juga gitu kan. Kurang Mas, soalnya dari dari si korban kan secara mental, dan waktu itu juga pernah bilang dari wawancaranya bahwa si korban kemungkinan untuk normal lagi itu susah ya. Sudah seharusnya hukum tidak pandang bulu pada siapapun dengan latar belakang apapun. Semuanya harus sama kedudukannya di muka hukum.
Jangan sampai hukum hanya tajam kepada rakyat jelata, tapi tumpul ketika menghadapi pihak-pihak yang berkuasa. Demikian Kopi Pagi kali ini. Saya Mehdi Riyasdi dan juru kamera Dedi Sundandar pamit undur diri. Sampai jumpa dan salam SCTV.